Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sha Allah la yasuqul khair illa Allah. Wa bismillahi ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Wa bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Wa bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya harapkan doanya, yang saya harapkan barakahnya, Habib Muhammad Hadi Al-Hinduan, Habib Yusuf bin Yahya, dan para habaib yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nama-nama antum semua tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada antum semua. Begitu juga yang saya hormati para asatidzah, para alim ulama, dan para hadirin hadirat muslimin muslimat yang insya Allah dengan berkah hadirnya kita di dalam majlis ini, minimal pada malam hari ini Nabi SAW memandang kita dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta, pandangan suka, tersenyum, dibanggakan di antara umat, banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dirasa-rasa ini sudah cukup. Sudah cukup dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, yang Masya Allah sempat lupa sama nama saya tadi. Disebutkan sebagai saudara tapi lupa sama nama saudaranya. Alhamdulillah. Terlalu sibuk beliau memikirkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan hadirnya beliau di sini akan mendatangkan banyak keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah 10:30. Kira-kira lanjut apa enggak? Lanjut. Ibu-ibu nggak kedengeran suaranya, lanjut apa enggak? Masih semangat? Yakin? Alhamdulillah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiah. Dengan curahan taufiknya Allah kumpulkan di dalam diri kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah, yang insya Allah dengan hadirnya kita, minimal dari hadirnya kita, berkumpulnya kita di majelis ini, tidaklah Allah bubarkan perkumpulan ini, tidaklah kita dikeluarkan dari perkumpulan ini terkecuali minimal kita dapatkan ampunan dari setiap dosa-dosa kita, dihapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan pahala dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Adapun amal yang sudah kita ketahui, sudah dijelaskan barusan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan kemuliaan tersebut kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memuji di dalam Al-Qur'an, dikatakan sebaik-baiknya umat. Padahal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang yang taat kepada Nabi, orang-orang yang ikut dan nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setelah diturunkan dan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, berkah daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dimuliakan juga. Dan setiap apapun yang bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadi mulia. Bahkan amal-amal pun tidak ada yang pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala terkecuali sesuatu yang paling berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat. Dikatakan adimis salata ala nabiyyi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi. Dawamkanlah, teruskanlah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterimanya salawat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampainya salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatman, pasti, bighairi taraddudi, tanpa ada keraguan sedikit pun. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, setiap amal pekerjaan kita ada 50-50. 50% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 50%-nya tertolak. Illa salata ala nabiyyi Muhammadin, terkecuali salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Dan kemuliaan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Nabi? Orang yang banyak hartanya, atau orang yang banyak rumahnya, orang yang mulia, atau orang yang banyak sertifikat tanahnya, atau yang mobilnya mewah, atau yang HP-nya yang paling canggih, atau yang istrinya banyak? Apa yang paling mulia? Ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqahu." Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketika diukur, ada dua orang di antara fulan dan fulan, antara si A dan si B. Siapa yang paling mulia di antara A dan B, maka barometernya adalah ketakwaannya, maka hitungannya adalah ketakwaannya. Ketika seseorang memiliki ketakwaan yang lebih sempurna dibandingkan orang lain, maka orang yang memiliki ketakwaan yang lebih baik dan lebih sempurna tersebut akan menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari takwanya. Apa takwa? Dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, takwa adalah sebuah tanda dari taatnya seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuatnya seseorang menghindar atau menjauhi dari setiap sesuatu yang Allah larang. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah.
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nggak bisa dipisah. Ketika ada seseorang yang melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu, na'am. Ketika datang bulan Ramadan dia kerjakan puasa wajib, na'am. Ketika memiliki harta dan di dalam hartanya wajib untuk dia keluarkan zakat, dia keluarkan zakat, na'am. Akan tapi keharaman-keharaman yang Allah larang untuk dia dekati kemudian tetap dia dekati, maka ketakwaan tidak akan dia dapatkan. Maka kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna. Karena apa? Ibadahnya na'am, akan tapi ketakwaan akan sempurna ketika ibadah berbarengan dengan kuatnya seseorang tersebut menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa yang wajib-wajib dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah dikerjakan. Akan tapi sulit sekali menghindar daripada sesuatu yang sebenarnya mungkin dirasa remeh, tapi dosa besar, dan ini banyak dikerjakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Ngegosip, ya, biasanya ibu-ibu biasanya, tapi bapak-bapak juga mungkin ada yang suka ngegosip, tapi biasanya ibu-ibu. Gosip ngomongin tetangga, ngegosip ngomongin orang yang ada di sekitar, ngomongin jelek ini, ngomongin jelek itu. Atau yang biasa juga terjadi di zaman sekarang adalah namimah, mengadu domba. Nggak suka ketika ngelihat teman kita dekat dengan orang lain. Luar biasa salatnya, luar biasa puasanya, Senin Kemis taat, sholat tahajud malam, na'am. Akan tapi ketika melihat temannya dekat dengan orang lain, merasa cemburu, kemudian dekati temannya, dia ngomong, jangan dekat-dekat sama fulan. Fulan ini seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ini kebiasaannya orang-orang sekarang. Dan orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan daripada takwa, Allah Subhanahu wa taala banyak mencantumkan di dalam ketakwaan kemuliaan yang Allah akan berikan baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin yang bapak-bapak sering sekali mendengar biasanya, atau mungkin yang ibu-ibu juga sering mendengar, tapi yang bapak-bapak pasti lebih sering, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini biasanya dibaca di khutbah, ya, dibaca di khutbah. Yang bapak-bapak pasti lebih tahu dari ibu-ibu. Kalau seandainya yang bapak-bapak nggak tahu, berarti bapak-bapaknya nggak pernah hadir khutbah Jumat. Berarti setengah bapak setengah ibu. Orang yang bapak-bapak pasti lebih tahu, karena setiap khutbah pasti dibacakan. Kenapa kok setiap minggu kita harus diingatkan masalah takwa? Pernah nggak terfikirkan kenapa harus setiap Jumat yang dibaca ayat itu lagi, ayat itu lagi? Itu sebenarnya adalah satu peringatan betapa pentingnya kita menjaga ketakwaan kita. Karena apa? Karena besar sekali yang akan Allah berikan bagi orang yang mampu untuk sebaik-baiknya takwa, yang mampu menjaga sebenar-benarnya takwa. Segala apapun kesusahan di dalam kehidupan kita, Allah akan lepaskan daripada kesusahan tersebut bersamaan dengan ketakwaan yang kita jaga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kepada kita. Bagi siapa saja seseorang yang memiliki satu masalah kemudian dia merasa stuck, merasa tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dah bingung dari satu masalah tersebut, kemudian dia berharap bagaimana jalan keluar daripada masalah tersebut,
Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jawaban. Dan orang-orang yang mendapatkan jawaban adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, orang yang mau membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an padahal sudah dikatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahkan ditambah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang mau mendapatkan jalan keluar daripada setiap masalah, apapun masalahnya. Orang yang punya hutang mungkin tidak mampu membayar hutangnya, ini adalah masalah. Bagaimana caranya agar diberikan kemampuan untuk membayar hutang? Takwa, nurut kepada Allah, taati perintahnya Allah, jalani sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan jauhi semaksimal mungkin, nggak bisa ditawar apa-apa yang Allah haramkan. Orang yang pengen bertemu dengan jodohnya, sudah usia tapi belum menikah, gimana caranya memperbaiki hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa? Dengan sebaik-baiknya ibadah. Yang diwajibkan oleh Allah laksanakan, yang diharamkan jauhi. Mungkin yang sudah menikah belum punya anak, pengen cepat-cepat punya anak, apa jalan keluarnya? Takwa. Jalin hubungan sebaik mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia, kodrat daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan yang paling Allah suka daripada keadaan-keadaannya kita. Itulah keadaan yang paling Allah cinta daripada keadaan-keadaan kita. Maka tidak aneh dikatakan sebaik-baiknya keadaan antara seorang hamba dengan Allah ketika seorang hamba tersebut benar-benar merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala bagi manusia adalah sesuatu yang paling dihormati. Karena apa? Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, kepala adalah anggota yang paling atas, yang paling kita hormati. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita rendahkan kepala kita, kita samaratakan dengan kaki kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Kita meyakini dan kita mengakui bahwa tiada yang mulia terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang di hadapan Allah dibandingkan dengan Allah semuanya hina. Terkecuali orang-orang ataupun siapapun yang Allah berikan kemuliaan. Dan barang siapa yang inginkan kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka hendaknya memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menguatkan nafsu kita, menguatkan nafsu untuk melawan syahwat yang mengajak kita melanggar apa yang Allah larang. Ini adalah sesuatu yang paling berhak untuk kita perhatikan di kehidupan kita. Karena di dalam lanjutan ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Islam sedangkan kita tidak tahu kita mati dalam keadaan kapan, kita mati dalam keadaan seperti apa, kita mati di mana? Kita tidak bisa menentukan itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Maka ketika seseorang ingin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, maka sebaiknya orang tersebut introspeksi diri dengan memperbaiki amal ibadah, kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan berkahnya daripada majelis ini, Allah Subhanahu wa taala
menurunkan kepada kita rahmatnya sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, dicatatkan sebagai orang-orang yang bertakwa, dan segala kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa Allah berikan juga kepada kita sehingga kita dijadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada berkahnya majelis ini, insyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan pandangan cinta, dengan pandangan rindu, dibanggakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dan sesuatu yang paling kita harapkan, kita dengan daripada berkahnya majelis ini tidaklah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dihadiahkan, dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sedikit saya ingin meminta doa dan bacaan Fatihah untuk seseorang yang mungkin bisa dikatakan spesial bagi saya dan bagi Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, yaitu Haji Ade Sujat Kospop Raja bin Haji Syaifuddin dan Haji Talib bin Haji Anang yang pada malam hari ini meninggal dunia. Maka daripada itu saya meminta doa dan Fatihahnya dengan niatan semoga dengan berkah Fatihah tersebut, semoga dengan adanya berkah daripada majelis ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salihun wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tak lupa kita sama-sama doakan putra daripada guru kita Sayyid Zainal Abidin bin Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang beberapa hari yang lalu berulang tahun. Kita sama-sama doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan taat fillah wa fi rasulih, dalam keadaan keberkahan semuanya Allah curahkan kepadanya, dengan harapan daripada adanya ulang tahun tersebut Allah jadikan pribadi yang lebih membanggakan kepada orang tua dan yang lebih mulia bisa membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah ataupun yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.